Rusia merilis rudal baru miliknya bernama Sarmat. Rudal tersebut memiliki daya jelajah hingga 35.000 km. Rusia mengklaim rudal Sarmat merupakan yang paling kuat di dunia. Rudal ini mampu menempuh lintasan balistik dan juga suborbital yang memiliki jangkauan lebih dari 35.000 km dengan karakteristik akurasi berlipat ganda secara bersamaan. Selain itu, rudal antar benua ini diklaim bisa atasi semua sistem pertahanan rudal yang ada dan yang akan datang. Rusia menyebut tahun ini Sarmat memang akan ditempatkan dalam tugas tempur. Selain memiliki teknologi siluman, rudal Sarmat bisa membawa hulu ledak termonuklir. Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Pemirsa, evakuasi penumpang kapal pesiar Hondius yang terinfeksi hantavirus memasuki gelombang terakhir. Terbaru 2 penumpang lagi positif terinfeksi hantavirus sehingga totalnya menjadi 7 orang, 3 diantaranya meninggal dunia. Gelombang terakhir evakuasi penumpang kapal pesiar Hondius terjadi pada hari Senin. Hal ini menandai berakhirnya karantina di atas kapal yang dipicu oleh wabah hantavirus. Para penumpang dievakuasi dari kapal sambil mengenakan pakaian pelindung. Lebih dari 90 penumpang telah meninggalkan kapal pada hari Minggu, sementara operasi pada hari Senin difokuskan pada penumpang yang tersisa. Sejumlah kru tetap berada di atas kapal untuk mengerahkan kapal ke Rotterdam, tempat kapal tersebut akan menjalani disinfeksi. Pada Selasa dini hari, 2 pesawat yang membawa penumpang terakhir dari kapal pesiar MV Hondius yang terjangkit hantavirus mendarat di Bandara Eindhoven. Pesawat-pesawat itu dilaporkan membawa 8 warga negara Belanda dan penumpang lainnya melanjutkan perjalanan ke negara mereka masing-masing. 2 penumpang lagi dari kapal pesiar MV Hondius diketahui positif terinfeksi hantavirus, sehingga totalnya menjadi 7 orang, 3 diantaranya meninggal dunia. Polisi berhasil meringkus 1 kurir narkoba dengan barang bukti 10 kg sabu. Pelaku berhasil diringkus di jalan setelah berusaha melarikan diri dari petugas. Borgol langsung bang, 22. Tim Sat Narkoba Polres Asahan berhasil menangkap 1 dari 2 kurir narkoba. Pelaku berinisial SAH berhasil ditangkap setelah terjatuh dari motornya saat dikejar petugas. Pelaku jatuh bersama barang bukti narkoba yang dikemas dalam karung dan tas, dengan total barang bukti 10 kg sabu dan 1.500 cartridge vape gitar yang dibawa dari Malaysia. Sementara itu, 1 orang rekan pelaku berhasil kabur dari kejaran polisi. Melakukan penangkapan atau pengungkapan tindak pidana narkotika. Kebetulan yang kita amankan 1 orang. Waktu pas informasi dari masyarakat terdapat 2 orang. Pas saat penyergapan 1 orang berhasil melarikan diri dan 1 orang terjatuh dengan membawa kurang lebih 10 bungkus sabu dan 1.500 pep etomet. Mau dibawa kemana dan berapa upahnya dikasih dia? Kalau dari hasil interogasi terhadap pelaku yang kita amankan, itu mau dibawa ke Jawa dan mendapat upah kurang lebih 25 juta. Pelaku kini ditahan Mapolres Asahan dan terancam ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sementara pelaku yang melarikan diri kini dalam pengejaran polisi. Polisi pun terus melakukan pengembangan terhadap jaringan narkoba pelaku. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, A News melaporkan.
Dua pelaku pencurian lembu di Simalungun, Sumatera Utara babak belur dihajar warga. Keduanya dihakimi warga setelah ketahuan saat masukkan lembu curian ke dalam mobil milik pelaku. Kejar. Kasih kawal terus, kawal. Dua pelaku yang merupakan residivis spesialis pencurian lembu diamankan dari amukan warga yang marah atas aksi pelaku mencuri lembu milik warga. Ada kejadian Solobayu, jadi pelajaran. Penangkapan keduanya berawal dari kecurigaan warga yang melihat salah satu pelaku memasukkan lembu dengan paksa ke dalam satu unit mobil sedan di dekat area perkebunan warga. Mendengar teriakan warga, mobil yang sudah berisi muatan seekor lembu melaju kencang di areal perkebunan. Meski sempat kabur sejauh lebih 10 km, aksi pelaku terhenti setelah mobil pelaku menabrak sepeda motor warga yang sedang parkir. Warga yang geram kemudian menghakimi kedua pelaku hingga babak belur. Beruntung polisi dan TNI yang datang ke lokasi langsung mengamankan keduanya dari amukan warga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dibawa ke pos polisi terdekat dan selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Kejar. Kasih kawal terus, kawal. Ini. Jangan lo dicekam gitu ya. Kawal terus, Bang. Kini kita beralih ke informasi dari ketegangan di Timur Tengah. Pemirsa, pejuang Hizbullah terus menggempur posisi Zionis Israel saat beroperasi di Lebanon Selatan. Selain menyerang tank, Hizbullah juga menyerang kendaraan taktis Zionis Israel. Pejuang Hizbullah terus melakukan gempuran ke tank Israel saat beroperasi di Lebanon Selatan. Drone milik Hizbullah ini menjadi sebuah ancaman pasukan Zionis Israel. Dilaporkan tank Merkava milik Israel hancur lebur akibat serangan drone milik pejuang Hizbullah. Sementara itu, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan drone ke kendaraan rantis milik Israel. Pada video yang dirilis Hizbullah, serangan drone ini menargetkan mobil rantai Israel saat sedang terparkir di Lebanon Selatan. Serangan terus dilakukan pejuang Hizbullah untuk memaksa pasukan Zionis Israel mundur dari wilayah Lebanon Selatan. Serangan pejuang Hizbullah juga targetkan pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Rudal-rudal pejuang Hizbullah ini menargetkan pasukan Zionis Israel pada malam hari. Sementara itu, serangan ini juga menargetkan petinggi pasukan Zionis Israel di Al-Bayada, Lebanon Selatan. Rudal milik pejuang Hizbullah memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Selain itu, semenjak perang pecah antara Hizbullah dan juga Israel menewaskan ribuan orang. Drone Hizbullah kembali menghancurkan tank Merkava milik Israel. Serangan ini terjadi di kota Bayada, Lebanon Selatan. Kantor berita Al Jazeera merilis sebuah video di saat drone kamikaze milik militer Hizbullah berhasil menghancurkan dua tank Merkava milik Israel. Serangan ini terjadi di kota Bayada, Lebanon Selatan, di mana Israel menargetkan operasi militer di daerah tersebut. Hingga kini eskalasi di Lebanon Selatan semakin meningkat dengan banyaknya laporan penggunaan drone oleh Hizbullah terhadap kendaraan lapis baja Israel. Hizbullah terus melancarkan serangan kepada Israel menggunakan drone. Selain itu, serangan udara Israel juga menghantam daerah permukiman di Lebanon Selatan. 3 orang tewas dan 1 orang terluka.
Hizbullah terus melancarkan serangan balik kepada Israel. Serangan menggunakan drone ini menyasar tentara Israel yang menduduki Lebanon Selatan. Dalam rekaman yang dikeluarkan Hizbullah, drone miliknya menyasar pasukan Israel yang berada di Lebanon Selatan. Seorang tentara Israel berusaha melarikan diri dari kejaran drone. Ia mencoba bersembunyi di dalam toilet portable, namun gagal. Drone langsung menyerang dan meledakkan toilet tempatnya bersembunyi. Tentara Israel ini dinyatakan tewas akibat serangan drone. Sementara itu, serangan udara Israel menghantam daerah permukiman di Lebanon Selatan. 3 orang tewas dan 1 orang terluka.